Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat membersamai keluarga di rumah ya. Di video kali ini saya mau membagikan kegiatan saya hari ini ya, masih tentang cleaning motivasi. Tidak terasa seminggu sudah berlalu setelah ganti spray ya, setelah ganti cover kasur. Sekarang sudah hari ke-7 dan waktunya kita ganti spray lagi. Sekarang saya itu ganti spraynya cukup seminggu sekali saja ya. Kalau dulu anak-anak masih kecil itu saya ganti spray biasanya tiap 3 hari sekali. Lewat dari 3 hari nggak diganti, itu spraynya kayak rasa gatal-gatal begitu ya. Kalau orang Banjar bilang itu miang begitu gatal spraynya. Sekarang agak lumayan karena digantinya per 7 hari. Anak-anak sudah besar, bermainnya juga nggak di atas tempat tidur ya. Kalaupun mereka bermain, tapi mereka nggak main kotor, paling cuma baring dan nonton sambil nonton TV. Oke, kita ganti spraynya dulu ya. Nah, sekarang spraynya sudah dilepas. Sebelum pasang spray, biasakan kita pasang matras protektor. Soalnya biasanya ya, namanya anak-anak itu kalau bermain biasanya tidak sengaja bawa air minum ke tempat tidur, nanti tumpah, tembuslah ke kasur. Atau bisa jadi anak-anak ngompol, tembus lagi ke kasur. Kalau pakai matras protektor, insya Allah aman ya, nggak tembus sampai ke kasur bawah. Jadi cuman di atas covernya itu saja yang basah. Jadi saya cukup ganti covernya saja, tidak perlu jemur-jemur kasur. Sekarang saya pasang spraynya. Kalau spraynya ukuran standar itu biasanya saya pasangkan elastis di bawahnya, jadi biar spraynya nggak kusut. Ini karena spraynya ukuran besar ya, tingginya 3-40 cm, jadi lumayan masuk sampai ke bawah. Jadi kalaupun kita duduk dan baring di atasnya, dia nggak sampai tercabut pinggir-pinggiran spraynya itu. Ini mohon maaf ya, tadi spray semuanya itu saya taruh di lantai karena kan sudah kotor. Jadi saya taruh saja di lantai, nanti selesai beres-beres saya bawa ke belakang ke tempat cuci ya. Jadi sekarang kita ganti sarung bantal. Sarung bantal ini diganti, tapi paling biasanya 2 hari sudah kotor. Karena anak-anak biasanya nonton TV luar pakai bantal ini, bermain di lantai pakai bantal yang ini. Jadi biasanya sudah tidak sinkron antara warna spray dengan warna sarung bantal. Karena sarung bantalnya kalau udah diganti, ya Allah kotor banget. Jadi saya ganti biasanya sarung bantalnya saja, spraynya masih tetap itu. Begitulah ya, punya anak kecil di rumah, tapi ini sudah lumayan sih soalnya sudah pada SD kan, jadi sudah mulai paham. Sekarang bagian atas sudah rapi. Sekarang kita ganti selimut ya. Jadi kalau ganti spray, sekalian kita ganti selimut. Selimut saya dan selimut anak-anak. Mohon maaf tidak sinkron antara selimut dan spraynya, dan memang ya begitulah. Kadang saya cuma punya spray. Saya beli spraynya enggak sama selimut. Soalnya males kalau harus satu pasang nanti lama-lama warnanya memudar ya. Jadi enggak apa-apa, kita apa adanya saja. Sekarang kita bereskan kasur anak-anak di bawah ya. Kita bersihkan dulu teman-teman. Ini debu-debu dan biasanya ada potongan-potongan kertas. Karena anak-anak itu lagi di usia sekolah kan, jadi suka bereksperimen begitu. Gunting-gunting kertas lah atau apakah begitu. Jadi nanti jatuhnya di antara-antara kasur. Disitulah sampah menumpuk. Jadi padahal saya tiap hari menyapu ya, tapi tiap hari juga ada saja sampah di situ. Ini kita geser dulu kasurnya. Ini kasur lumayan berat ya. Ini memang kasur busa, tapi busa rebonded, jadi berat.
Sebelum kita pasang spray, saya bersih-bersihkan debu-debu dulu supaya nanti debu yang dari atas nggak jatuh di kasur yang di bawah ya. Kasurnya kan sudah diganti spray baru. Jadi begitu rotasinya, baru kita pasang spraynya. Ini ternyata teman-teman ya, molding ini di bawahnya itu, di setiap sudut-sudutnya itu jadi tempat, jadi media tertampungnya debu. Jadi itu harus sesering mungkin dilap, apalagi warna putih ya, itu kelihatan tuh seperti blur-blur ada debu. Jadi kalau tidak dilap ya kita menghirup debu lah. AC yang menghirup debunya tiap hari, kasihan dia jadi cepat kotor. Kita sapu-sapu dulu ya. Jadi begini ya teman-teman, kalau dibilang ibu rumah tangga itu cuma di rumah gak ada kerjaan, ya Allah, itu kerjaannya ibu rumah tangga itu lebih dari segalanya loh. Kalau gak disudahin dia gak bakalan ada habisnya itu pekerjaan. Jadi dinikmati saja ya setiap pekerjaan yang kita lakukan. Nanti setelah ini tersirat lagi di kepala, aduh saya belum melakukan ini, aduh saya belum kerjakan ini. Ya begitulah emak-emak, selalu ada saja yang dipikirkan ya, meskipun hal-hal kecil yang ada di dalam rumah saja sih. Nah ini saya pasangkan sarung di bawah, sarung bantal ya di kasur yang di bawah, kasur anak-anak nih. Jadi saya pakai sarung bantalnya itu yang seperti cover itu, langsung dires. Jadi anak-anak biar loncat sana loncat sini, kasur itu spraynya nggak bakalan lepas. Tadi di kamar sudah selesai, sekarang kita keluar lagi teman-teman. Masih semangat ya, masih semangat. Kita merubah suasana ruang tamu dulu jadi suasana baru ya. Kita pindah-pindah sofanya. Jadi seperti biasa, setiap memindahkan barang-barang itu pasti di bawahnya banyak debunya ya. Apalagi di rumah saya itu banyak cicak. Ini yang paling trending di bawah kursi itu yaitu kotoran cicak. Kalau nggak dipel, nggak bakalan hilang dengan sempurna. Itu pun pelnya tuh harus benar-benar basah dan harus dibantu sama kaki, begitu lagi baru kotornya mau hilang. Aduh, cicak luar biasa ya. Jadi setiap hari harus menyapu dan ngepel yang membersihi kotoran cicak itu. Tapi kalau di bawah kursi biasanya kalau terlalu sibuk, repot urus anak dan lagi banyak kerjaan, biasanya saya cuma sapu saja. Biasanya kalau pakai tisu basah sih yang di tempat yang kelihatannya saja. Kalau yang di bawah-bawahnya biasa saya nanti geser kursi baru pakai alat pel begitu. Jadi ya teman-teman, biasanya kalau misalnya lagi santai, saya lagi gak punya pekerjaan rumah sudah pada beres, itu biasanya muncul inspirasi untuk merubah posisi-posisi sofa, posisi meja, posisi apalah begitu ya. Jadi kayaknya pekerjaan itu yang saya bikin sendiri. Kalau misalnya mencuci sudah beres, memasak sudah beres, maka diam-diam itu muncullah imajinasi untuk merubah posisi-posisi sofa, posisi meja yang ada di ruang tamu ya. Dan ini memang pekerjaan dari saya masih gadis, memang saya sangat senang nih geser lemari. Kalau masih di rumahnya orang tua kan masih geser lemari lah, geser kursi lah, nanti rubah posisi meja makan lah, begitulah. Itu memang kesukaan saya. Nanti kalau habis dirubah itu suasana rumah itu jadi lain kan, itu saya suka sekali kalau begitu. Jadi kalau sudah mulai bosan-bosan, kita rubah lagi bentuknya, kita rubah lagi posisinya. Saya bisa bersih-bersih begini, ini membasmi semua debu itu kalau pas anak-anak lagi tidak di rumah ya, pas lagi mereka sekolah. Soalnya kasihan itu karena anak saya yang si kakak itu paling tidak bisa hirup debu ya, dia ada riwayat asma bronhial. Jadi kalau terhirup debu saja sedikit langsung batuk, langsung sesak napas. Jadi makanya saya biasanya malas. Biasanya saya tuh jarang menyapu kalau ada si kakak di rumah. Saya biasanya langsung pel, pakai alat pel tadi itu. Jadi lantai debunya itu langsung lengket di alat pel, dia nggak kemana-mana ya. Soalnya itu begitu kasihan si kakak. Dia kalau terkena apa sedikit begitu langsung batuk. Terlalu sensitif ya, memang dari kecil sudah begitu orangnya. Jadi saya malas kalau bersih-bersih ada dia. Jadi nanti kalau anak-anak ke sekolah saja baru saya beresin. Nah ini kalau ada si kakak di rumah saya nggak berani menyapu ya. Saya cuma pakai alat pel ini saja membersihkan debu di lantai.
sama sekali memang benar-benar saya tidak berani menyapu karena kakak itu langsung spontan batuk kalau kita menyapu pas ada dia di depan. Ini biasanya juga teman-teman, karpet yang ada di bawah kursi tamu ini biasanya saya jemur, cuman karena berat saya tidak mampu ya. Kalau dijemur dia agak segar gitu ya, bulu-bulunya itu ngembang, tapi saya tidak mampu. Oke, kita lanjut ke ruang tamu. Ke mana? Ke teras. Nanti dari teras kita bersih-bersih dulu. Di teras juga banyak kotoran cicak teman-teman ya. Kotoran cicak sama pasir-pasir dari pot bunga itu. Teras samping sudah selesai, sekarang kita pindah ke garasi. Nanti ini lantainya teras samping kita siram ya. Masih sama trendingnya, kotoran cicak teman-teman. Saya nggak tahu mau diapakan cicak ini supaya jangan ada di dinding itu kalau malam. Kalau sudah masuk jam 7 malam itu dia sudah mulai numpuk di atas pintu itu, ya Allah. Ini saya mau mau bersihkan lantainya dulu, disiram saja ya. Soalnya kalau dipel itu kayak kurang itu, soalnya kotor sekali ya. Jadi saya siram saja. Setelah disiram nanti sambil disapu-sapu. Sapunya enggak apa-apa kotor. Sapu yang memang sapu khusus di luar ini jadi saya pakai saja ya. Sambil digosok-gosok sama sapu itu anunya. Lagi malas disikat-sikat, malas jongkok, jadi saya pakai sapu saja ya. Nanti setelah itu saya atur lagi pot bunganya, baru sudah deh kembalikan ke tempat semula, tempat sepatunya. Masih ada satu lagi pekerjaan yang belum selesai, yaitu bersih-bersih kipas. Ini dia kipas terakhir dibersihkan kira-kira 1 bulan yang lalu. Aduh, jadi ini debunya sudah luar biasa ya, sudah menempel. Jadi kita bersihkan hari ini. Biasanya saya lapnya nanti dibersihkan dulu pakai sampo kecil. Nanti setelah itu saya lap pakai lap basah ya, baling-balingnya. Di situ itu paling banyak debu yang menempel itu. Makanya jadi bikin anginnya kurang deras ya, karena banyak debu yang menempel. Oke, kita lanjut bersih-bersih kipas. Jadi tuh kalau bersih-bersih kipas tuh sambil hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya tidak terbiasa membersihkan, lebih baik jangan serahkan kepada orang yang bisa ya. Soalnya itu di baling-balingnya itu tajam. Kalau kita membersihinya teledor, bisa melukai tangan kita sendiri ya. Ini kalau sudah selesai, saya beres-beres, kipasnya dipasang nanti. Setelah itu sudah deh pekerjaanku selesai, tinggal bersihkan sisa-sisa debunya saja. Setelah itu selesai, kipasnya kembali bisa digunakan tanpa debu ya. Oke. Sekian dulu video saya hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga selalu menjadi motivasi buat kalian yang ada di rumah. Sampai jumpa di next video deh ya, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.